Ngapunten Bu Penny, mohon untuk ditunggu sebentar lagi nggih, 3 menitan mungkin Ibu. Niki Oh, Prof inggih, Nadi. inggih, Nggih, inggih, inggih. Sekedap nggih, Bapak Ibu. nggih. Niki sampun selesai Bu salatnya. Inggih, Ini inggih, join kembali Prof Nadi. Nggih, terima kasih. inggih. Inggih, matur suwun, Mas. Langsung. Nggih. Inggih. Monggo Prof Nadi berkenan memberikan arahan dan membuka acara. Oke, mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah apa ya, istilahnya join, kemudian menguatkan marwah lembaga dengan berpartisipasi di program kementerian khususnya yang Hili Riset. Mohon maaf ini tadi agak apa terlambat gitu ya. Jadi terus terang hari ini tadi ada agenda kunjungan Menteri Pendidikan Tinggi Timur Leste, dan untuk yang pertama kali Menteri dari luar negeri itu mendatangi IBT UNESA yang baru yang di apa Gedung Ground itu ya. Ini juga bagian daripada penguatan inovasi. Kemudian di hari kemarin Selasa itu kami 4 orang termasuk Pak WR bidang riset WR3 itu diundang oleh Dirjen Disbang Pak Dr. Fauzan Aziman ya terkait dengan peluang kerjasama Indonesia dengan Jepang melalui NEDO. Kemudian juga di sana juga dibahas, disampaikan, diingatkan lagi terkait dengan Hili Riset ini ya, Hili Riset baik yang menggunakan dana APBN maupun yang menggunakan dana LPDP, BOPTN APBN maupun yang LPDP. Nah, sehingga ini peluang bagi apa kita termasuk di UNESA gitu ya. Jadi kalau yang hari kemarin telah diumumkan oleh LPPM gitu ya bahwa untuk TKT 1 sampai 6 ya, penelitian dasar, penelitian terapan itu kan sudah luar biasa ya. Ribuan gitu ya, sudah apa submit, berhasil submit, dan mudah-mudahan nanti banyak yang lolos. Lah begitu pula diharapkan untuk yang TKT tinggi ini gitu ya, juga banyak yang didanai gitu ya. Saya sempat melihat ini Bu Prof Endang, Bu Penny di Hili Riset ya, Hili Riset sebagai pengelola gitu ya, sebagai pengelola ternyata memang Bapak Ibu dosen itu masih belum banyak yang aktif gitu ya. Ini menjadi apa PR kita bersama. Jadi yang aktivasi akun ya, aktivasi akun itu masih banyak yang belum. Nah, harapannya ini pertama dimulai dari aktivasi akun gitu ya, kemudian nanti baru mengajukan proposal ya, kesempatan ini kita gunakan dengan baik. Jadi kita menggunakan eh, konsep sederhana saja, semakin banyak proposal yang diajukan maka ya peluang diterimanya semakin besar kan itu kan kalau melihat dari teori peluang kan itu ya. Nah, untuk itu harapan kita di Hili Riset itu sebaran fakultasnya meningkat yang dapat gitu ya. Kemudian sebaran prodinya, sebaran dosen dari prodi dan fakultas yang berbeda itu meningkat, termasuk juga kuantitas di setiap skim yang ada baik itu ajakan industri gitu ya, sinergi dorongan teknologi dan seterusnya. Nah, itu juga meningkat. Sehingga nanti mohon Prof. Endang, Bu Penny dan Pak Agung gitu ya juga betul-betul mengawal teman-teman ini gitu ya. Nah, kalau bisa memang tidak hanya menjelang deadline proposal aja ya diadakan seperti ini, tetapi rutin. Makanya kalau bahasa kita lantai ground itu sudah bisa dioptimalkan tidak hanya untuk fokus di inkubator, tetapi juga untuk forum-forum diskusi gitu ya, forum-forum diskusi khususnya terkait dengan inovasi. Jadi ya harapan kita tiap bulan ya rutin. Jadi tidak hanya oh ini menjelang deadline proposal lah nanti 2027 dan seterusnya itu kan harus tetap kita siapkan jauh-jauh hari. Itu saja sih tadi apa pesan dari Pak WR3 yang ya harus kita laksanakan. Saya rasa itu mudah-mudahan ini nanti banyak proposal yang berhasil kita verifikasi, kemudian submit, kemudian juga intinya banyak yang lolos dari apa UNESA. Saya akhiri. Oke,
sekaligus membuka ya, dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga memberikan keberkahan untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nadi. Bapak Ibu, kita akan menginjak ke acara utama. Di sini narasumbernya ini sudah sangat pakar ini dalam proposal TKT tinggi. Ini ada Bapak Dr. Agung Priyo. Pak Agung, sampun siap berbagi ilmu kepada kita supaya banyak yang keterima ini. Sesuai target Pak Dir dan Pak WR3 termasuk Pak Rektor. Waktu dipersilakan kepada Pak Agung, monggo. Pak Agung masih mute, Pak Agung. Sorry. Nggih. Nggih, monggo. Mbak, sudah. Oke, Sampun, monggo. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukur pada Allah, pertemuan kita semoga diberi kemudahan, kelancaran, niat-niat baiknya Prof. Nadi dan Pak Rektor ini biar tercapai. Katanya harus fakultasnya diusahakan merata. Nah, kalau bisa prodinya juga bervarian. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mencoba istilahnya menyamakan persepsi dulu saja. Sekaligus nanti seperti arahan Pak Dir tadi, langsung urutan bagaimana membuat akun. Nah, kemudian urutan menangkap tawaran industri. Ya, ini yang kita lakukan. Oke, Mas An, biar di share. Ya, di share screen saya tentang persamaan persepsi untuk riset beberapa poin. Nggak bisa. Langsung panduan aja atau punyanya Bumika, pakai dulu enggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang tertinggal kalau kita ngelihat skema, yang tinggal 3 skema, ya. Skema apa? Menangkap AI, kemudian pengujian prototipe, sama apa? Jadinya sinergi. Nah, masing-masing skema ini, insya Allah Bapak Ibu sudah pegang panduan kah? Halo Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang merespon. Di masing-masing ini sebenarnya ada beberapa clue yang bisa kita pegang ya. Yang nomor 1 yang terdekat ini adalah ajakan industri versi yang menangkap sekarang. Pada umumnya ajakan industri ini walaupun versinya ada tawaran maupun ajakan, skemanya aja, masuk skema. Urutannya, polanya itu. Yang bagan aja. Ini kelihatan nggak ya? Bentar. Nanti untuk detailnya silahkan bisa cek di panduan ya. Terus kemudian kita segera membuat akunnya. Oke, saya mencoba ini dulu aja yang terdekat ya. Kalau kita melihat ajakan industri ya, skemanya kalau kita usulan, oke. Jadi kalau kita lihat skema, nah ini poin yang pertama ini adalah industri yang mengajukan tawaran. Namun ya saya katakan namun sebenarnya ini banyak industri yang tidak sendiri. Artinya ternyata rata-rata sudah punya kerjasama sebelumnya dengan perguruan tinggi atau dengan calon dosen yang akan memegang. Ini pada umumnya seperti ini. Dari hasil yang kita analisis bersama dengan
Prof. Endang maupun Bu Penny ternyata sudah banyak yang istilahnya sebelumnya itu sudah maupun perkenalan atau pendekatan. Ya, sehingga arah dari produk yang diajukan, jadi arah produk yang diajukan ini sudah relevan dengan orang yang akan menangkap. Ya, jadi dari seleksi produk kemudian ada pengumuman terpilih. Ini kan sekarang posisi kita di sini ya. Ya, posisi kita masih di sini. Ya, kemudian geser ke usulan proposal tawaran inovasi. Nah, ini di posisi ini adalah di level kita menangkap yang sebenarnya kebanyakan, ini saya bilang kebanyakan loh ya, walaupun tidak semua ya, kebanyakan sudah punya bargaining position dengan mitra dan ketua yang bagian posisi ini, ya, sehingga spek ya atau spesifikasi calon ketua bahkan seperti saran dari Prof. Mika itu boleh disampaikan secara spesifik sehingga tidak ada alternatif ketua yang menangkap tadi selain beliau. Contohnya seperti itu menghindari kompetisi. Ya, terus ketika mulai masuk seleksi proposal bersama, ya, ketika ngomong di seleksi proposal bersama ini berarti sudah dipilih siapa ketuanya. Ya, siapa ketuanya. Seleksi proposal bersama ini yang melakukan pemilihan adalah pihak DHK, ya, preview dari DHK, kemudian plus mitra. Nah, biasanya umumnya mitra ini langsung diarahkan memberikan informasi yang paling lengkap atau yang paling sesuai atas ketua yang sebelumnya sudah dilakukan tiktokan, nah itu ya dengan pihak perguruan tinggi. Ya, kemudian pengumuman proposal terpilih ini maksudnya adalah antara mitra dan ketua yang sudah dipilih atau perguruan tinggi yang sudah lolos ya untuk melanjutkan berikutnya. Kemudian baru masuk penyusunan proposal bersama. Nah, penyusunan bersama itu tentunya menyamakan persepsi, target, membuat RAB bareng ini di sini. Kemudian tinggal ada geser yang satunya kalau di strategis pakai apa? LPDP yang prioritas menggunakan BUPTN. Nah, kemudian verifikasi hak hilirisasi. Nah, di program ini ada enaknya, ada tidaknya. Salah satunya ketika ini tidak ada semacam review, tidak ada semacam VK, itu tidak ada. Dulu kalau di PDB maupun ke daerah ada semacam verifikasi kelayakan atau visibilitas daripada programnya. Karena dianggap ketika membuat proposal bersama ini dianggap sudah visible, ya, sehingga ada verifikasi lab hilirisasi. Nah, di sini nggak enaknya angka yang menentukan itu murni panitia. Jadi pihak mitra ya enggak menentukan, kita ya enggak. Ini kadang-kadang agak jomplang. Cuma dari kemarin yang saya dapat dari beberapa judul itu kok ya proposal yang bau-baunya energi misalkan gitu ya, atau lebih cenderung sesuai dengan targetnya hilirisat atau mungkin saya boleh ngomong di Astacita kok didanai lebih banyak ya. Kemarin saya menyusun solar cell, kemudian turbin yang dilengkapi Vortex, kemudian pengolahan limbah sampah yang basisnya energi hampir mendekati angka 100%. Walaupun bilangnya di situ 700, tapi kenyataannya ketika kita diskusi kemarin dengan
dengan para review ternyata 500 itu angka yang titik maksimum. Nah, itu kebanyakan arahnya diarahkan di energi. Nah, ini kemudian penetapan sesuai seperti biasa, pelaporan aplikasi dan relatif lebih mudah sih pekerjaannya dibanding PDP. Ya, jadi tidak terlalu ribet, tidak banyak mempertimbangkan apa ya. Istilahnya di pola pekerjaannya lebih enak karena misalkan salah satunya kita boleh memilih per view yang sudah ada. Misalkan kebetulan kemarin saya sama Mas Rudi sama Pak Aji itu kebetulan pas saya kenal. Tapi artinya lebih fleksibel karena per view-nya kita yang memilih, bukan dari sana. Itu yang menurut saya misalnya saran-saran yang diberikan lebih welcome. Itu kalau dari urutan. Oke, selanjutnya langsung aja Mas Vincent. Kita mencoba untuk menangkap ya, membuat akun dulu Mas Vincent ya. Silahkan dibantu. Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba membuat akun. Kalau tidak keberatan, monggo masing-masing membuka laptopnya. Membuka laptopnya. Supaya nanti urutannya bisa. Pokoknya jadi gak jadi, pokoknya ngelebok sih. Gitu Prof. Marni ya. Iya, Jadi iya. kita Prof. Marni ini luar biasa ya semangatnya, Masya Allah ya. Ini perlu dicontoh ya. Pokoknya jangan putus asa, kita siap membantu. Nah, ini ada urutan yang sudah kita susun. Ini diketik di riset. Nah, kemudian ngambil di riset. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di aktivasi akun. Nah, itu ada aktivasi akun. Ya, diklik aktivasi akun start, nah, kemudian masukkan NIDN. Nah, ini masukkan di NIDN atau NUPTK-nya. Ya, sudah Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya. Ya, selanjutnya kirim reset link. Nah, diklik. Ya. Ya. Apa? Nggonku saya coba. Nggonku aku masuk ya. Aku sudah buat ya. Yang belum Pak Syarif. Nah, kita nyoba pakai namanya Pak Syarif. Anu ini milik Pak Syarif saya. Oke. Hmm? Oh ya. Oke. Nah, buka email. Jadi misalkan biasanya ada link dengan email yang kita buat. Nah, kemudian kita sudah koordinasi dengan Pak Syarif, dicek dari emailnya itu ada semacam notifikasi. Ya, kemudian klik atur ulang. Kemudian kita masukkan passwordnya. Ini kebetulan dari salah satu tim kita, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Oke. Ya. Sudah masuk. Kemudian kita mulai masuk ke webnya atau aplikasinya. Oh, username. Username kan nggak begini dia pakai email biasa.
Bentar ini layanan yang NIDN. IDN kan betul. Salah ya? Oh, salah. Maaf, NIDN-nya salah. Ya, oke. Nah, password 2 kali sesuai dengan yang kita pilih. Oke. Ya, sinkronisasi dengan PDDikti. Ya. Nah, kemudian kita pilih usulan yang kita lakukan. Misalnya kalau ajakan industri ya, ajakan industri. Nah, sekarang kita sedang menangkap ya, daftar produk yang kita pilih mana untuk kita mengambil tawaran. Nah, kita pilih yang oksigenisasi untuk tambak misalkan. Nah, baru buat usulan. Oke. Terus, Bapak Ibu sekalian sampai di sini masih bisa ngikuti nggih? Mohon izin masuk Bapak Ibu. Untuk tadi saat fase aktivasi yang di awal tadi, itu memasukkan NIDN. Nanti setelah NIDN dimasukkan, itu akan diarahkan menuju email yang terhubung dengan NIDN tersebut. Misalkan sudah terhubung pada email dosen UNESA, jadi nanti langsung buka di Gmail-nya UNESA dosen tadi, kemudian verifikasinya Hilly Reset itu nanti ada keterangannya Hilly Reset, kemudian ditekan. Setelah di sini ada perintah untuk pengaturan ulang kata sandi, ini langsung ditekan atur ulang. Nah, nanti kalau misalkan tadi sudah membuat kata sandi yang baru, saat memasukkan akun yang di awal, itu username-nya itu menggunakan menggunakan IDN. Menggunakan IDN, terus password yang baru tadi, kemudian masuk. Nah, ini sudah bisa masuk ke dalam akun. Mungkin pada tahapan sampai aktivasi akun, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Untuk aktivasi akun, kalau misalkan sudah selesai dilakukan, ya, itu akan muncul nanti pemberitahuannya di akun operator PT dari IP bahwa akun yang sudah diaktifasi itu sudah bisa digunakan untuk melanjutkan pengusulan. Jadi dari 3 skema yang ada di tahun ini, begitu. Nah, jika sudah aktivasi pada bagian awal, dashboard awal, ini harap disinkronisasi dulu datanya dengan PDDikti. Ini untuk mengambil data terbaru supaya nanti keterangan yang berhubungan dengan Sinta dan sebagainya, jabatan fungsional, nomor HP itu bisa terkandung di sini. Kemudian untuk yang masih strip ini ya, misalkan nomor KTP, nomor telepon, itu nanti bisa dilakukan update data di bagian sini update. Nah, nanti tinggal dilengkapi saja. Ini hubungannya dengan biodata personal. Silakan dilengkapi.
Kemudian setelah ini sudah disinkronisasi, akun ini sudah dianggap sudah bisa mengajukan usulan. Nah, tinggal nanti kita melihat apakah eligible atau tidak. Ya, mungkin eh, bisa dicoba-coba ya. Jadi di sini ada sinergi, kemudian ada dorongan teknologi, ada ajakan industri. Untuk tahun ini yang sekarang dibuka hingga tanggal 12 dan tanggal 15 itu kan ada ajakan industri, sinergi, dan pengujian produk. Nah, silakan ini contoh di sinergi ya. Ini saya masuk sinergi, kemudian klik pada bagian proposal. Nah, ini kita cek dulu apakah eligible atau tidak. Nah, cek eligibilitas. Nah, saat skema tersedia ini centang semua, nah ini berarti akun tersebut itu dinyatakan eligible. Jadi di sini kasusnya Pak Syarif ini eligible untuk mengajukan sinergi. Nah, kayak kita tutup. Kemudian misalkan kita cek juga di pengujian produk, kita cek status eligible-nya. Nah, ternyata juga eligible sehingga dapat mengajukan usulan pada skema ini gitu. Kemudian kalau misalkan untuk yang ajakan industri tahapnya melakukan daftar produk dulu. Jadi daftar produk PT mitranya Bapak Ibu sekalian atau CV atau perusahaan mitra itu yang sudah mengajukan produk di sini itu tinggal dicari nama produknya apa. Seperti tadi ini contohnya eh, Pak Syarif ini mau melamar di PT Samyana dengan produknya adalah Oxigro atau oksigenerator atau untuk aerasi pertambakan. Ya ini masuk saja, klik buat usulan ya, buat usulan. Saat sudah masuk di buat usulan, ini ada data-data yang perlu dilengkapi. Jadi ada bahasanya ada 4 slide ya. Ada slide usulan, di sini ada form usulan, kemudian ada substansi dan luaran, kemudian RAB, kemudian dokumen. Nah, untuk substansi template-nya itu akan muncul setelah kita melakukan draft. Sehingga untuk yang bagian awal ini setidaknya yang bagian atas ini diisi dulu. Nah, untuk ajakan industri sesuai panduan TKT minimum adalah di TKT 6. Sehingga TKT saat ini diisi dulu. Nama produknya apa? Oxigro, Oxigro, tambah. Nah, kemudian berhubungan dengan apa? Nah, misalkan dia berhubungannya misalkan dengan perikanan. Nah, kemudian kita isikan. Nah, ini akan keluar ya. Indikatornya ini biasanya kami isikan di atas 80% ya. Bisa 80, bisa 100. Pokoknya sampai pada bagian TKT 6. Nah, sampai pada TKT 6. Nah, ini ngisinya manual ya. Masih TKT 4, TKT 5. Oke, TKT 6. Oke, semuanya submit. Oke, sudah ada di angka TKT minimum di TKT 6. Kemudian skemanya terbuka. Nah, ini tinggal memilih 2 jenis tadi. Apakah prioritas menggunakan dana dari BPTN ataukah strategis dari dana LPDP. Nah, di sini contoh kita menggunakan dana BPTN ya. Kemudian sudah dipilih skemanya, kemudian Bapak Ibu tentukan durasinya. Durasi ini alangkah baiknya sudah dibicarakan juga dengan mitra. Jadi durasi ini nanti menentukan jumlah pendanaan yang akan didapatkan eh, di tahun pertama dan tahun kedua sesuai dengan luaran. Nah, nanti kalau misalkan masih bingung dengan luarannya, nanti Bapak Ibu dapat membuka panduan. Jadi pada panduan nanti ya nanti saya coba untuk buka juga di sini ya. Misalkan di sini saya pilih 2 tahun ya. Jadi multi tahun, 2 tahun. Kemudian riset prioritasnya ini berhubungan dengan apa ya? Di sini misalkan OSIC Group masih berhubungan dengan sumber daya
elektronik digital, ekonomi biru ya, misalnya ekonomi biru. Oke, kemudian bidang fokus, misalkan berhubungan dengan beberapa bidang, bisa dipilih multidisiplin juga bisa. Kalau berhubungan dengan energi, bisa diambil yang energi baru terbarukan. Tinggal penekanannya di mana. Kemudian rumpun ilmu di sini adalah rumpun ilmu dari ketua pengusul atau yang sedang mengambil ini ilmu teknik, kemudian terus oke. Jadi pada bagian tahap ini jika sudah diisi, ini sudah boleh untuk disimpan sebagai draft. Nah, saat kita sudah menyimpan sebagai draft, nanti laporan draft ini akan muncul di akun operator. Jadi akun operator PT akan bisa melihat bahwa sudah ada yang melakukan draft seperti itu. Kemudian di sini ada keterangan bidang khusus. Bidang khusus ini nanti eh, hampir sama ya seperti bidang fokus. Bisa disamakan juga bisa supaya tidak bingung. Tapi kalau misalkan memang secara khusus, misalkan di bagian apa, silakan menyesuaikan. Nah, di sini tadi hubungannya dia tadi dengan perikanan, kita ambil hilirisasi dan industri. Kemudian problem statement-nya, ini problem statement hanya bisa memilih satu, sehingga Bapak Ibu harus membaca dulu ya problem statement-nya seperti apa. Ini tinggal klik tampilkan deskripsi. Misalkan di sini adalah problem statement utama adalah ketergantungan teknologi dan bahan baku impor menghambat kemandirian industri. Ini dilihat deskripsinya. Jika sesuai dengan apa namanya eh, yang produk yang dideskripsikan oleh industri, kemudian sesuai dengan tujuannya Bapak Ibu boleh dipilih. Misalkan saya memilih ini ya, oke, memilih ini. Nah, ini cuma bisa memilih satu. Kalau misalkan mau diubah, tinggal klik ubah problem statement. Jadi bisa dibatalkan. Oke. Nah, kemudian enaknya di website Daily Reset ini, misalkan anggotanya untuk dosen, kemudian anggota non-dosen, misalkan umum atau mahasiswa ini belum ada, ya nanti ini masih bisa ditambahkan menyusul. Jadi Bapak Ibu bisa lompat ke slide berikutnya. Nah, saat kita sudah melakukan drafting, ya drafting di awal tadi sudah disimpan sebagai draft, nah ini akan keluar. Nah, template-nya akan keluar. Nah, ini bisa kita klik, unduh template. Nah, tinggal kita save template-nya. Kemudian kita cek di folder download masing-masing. Oke, nah template-nya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi eh, sudah dibuat seringkas mungkin template-nya. Tidak perlu membuat cover, tidak perlu menambahkan lampiran-lampiran yang bermacam-macam, daftar isi dan sebagainya, nggak perlu. Jadi ini memang betul-betul murni substansi. Di sini dimasukkan judul, jadi judul usulan. Judul usulan ini bisa disamakan dengan judul produknya industri atau boleh menambahkan di sini sesuai dengan tujuannya Bapak Ibu sekalian melamar produk tersebut. Kemudian di sini ada deskripsi teknologi yang diusulkan. Nanti terkait dengan rekam jejak dari peneliti yang sudah pernah dibuat. Kemudian misalkan ada gambar-gambar produk atau masih desain konsep itu bisa dicantumkan di sini di bagian ini. Kemudian ada value proposition, nah ini hubungannya dengan keunggulan produk, kemudian dampak yang dihasilkan oleh produk apabila diterapkan atau sudah diuji, itu dimasukkan pada value proposition. Kemudian ada roadmap peningkatan TKT, ini wajib untuk diisi juga ya. Hubungannya kalau misalkan TKT sekarang ini contohnya TKT sekarang 6 berarti peningkatan satu TKT adalah ke TKT 7. Nah, peningkatan dari TKT 6 ke TKT 7 ini apa saja yang harus dilakukan? Misalkan Bapak Ibu tadi memilih jangka waktu usulan multi tahun selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu misalkan di tahun pertama dari TKT 6 ke 6,5. Nah, 6,5 itu apa? Oh, ternyata 6,5 itu eh, mencari data yang optimal. Jadi uji dulu. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini bisa disampaikan dalam bentuk tabel fase ya, tabel fase peningkatan TKT.
Kemudian ada peta jalan pengembangan produk. Nah, ini dibuat milestone dan di sini sudah ada aneh ya, permintaannya adalah membuat menjadi 3 milestone. Jadi nanti ada istilahnya ada 3 kolom ya, 3 kolom besar yang menyatakan bahwa milestone ini yang akan dijalankan seperti itu. Penggambaran lebih baik dalam bentuk diagram bukan parafrase. Jadi memang akan lebih ringkas saat dalam bentuk diagram. Kemudian sesuai rencana kolaborasi teknis dan operasional, ini nanti hubungannya dengan apa yang akan dikerjakan dari tim peneliti dan juga mitra industri. Jadi di sini dari sudut pandang peneliti atau dosen yang mengajukan, itu apa saja yang akan dilakukan dan keterlibatannya, misalkan ada fasilitas dari universitas yang ingin digunakan, itu dicantumkan di sini. Itu secara operasional. Kemudian misalkan dari mitra, Bapak Ibu mengharapkan apa dari mitra industri? Oh, mengharapkan adanya misalkan dari perguruan tinggi melakukan transfer teknologi ataupun sebaliknya dari industri juga melakukan transfer teknologi ke universitas juga bisa seperti itu. Kemudian di sini ada catatannya mencantumkan RAB. Jadi justifikasinya anggaran secara sederhana nanti ada peropnya, rekapitulasi itu dicantumkan pada bagian ini. Jadi pada bagian usulan rencana kolaborasi secara teknis dan operasional ini harus dicantumkan di sini. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Nah, ini jadwal penelitian silahkan didiskusikan dengan tim dan juga mungkin dengan mitra, bisa menghubungi mitra. Jadi selama misalkan tadi multi tahun ya, selama 2 tahun, masuk pada fase apa, kemudian durasinya ini berapa bulan, kemudian kegiatan utamanya meliputi apa saja, keluaran apa yang dijanjikan, kemudian estimasi TKT, misalkan kegiatan utama itu masih berhubungan dengan TKT 6, berarti estimasi TKT-nya masih di TKT 6. Nah, misalkan kegiatan itu sudah mengarah pada peningkatan TKT, berarti estimasi TKT-nya akan bertambah. Seperti itu. Kemudian terakhir daftar pustaka. Jadi seluruh bagian ini nanti yang akan kita cantumkan, kita unggah di bagian substansi usulan. Formatnya bisa dokumen, bisa PDF dengan maksimal 5 MB. Oke. Kemudian selanjutnya untuk bagian luaran. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa setiap tahun itu akan ada luaran yang berbeda-beda dan berhubungan dengan pengajuan anggaran atau RAB-nya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu misalkan, oh tahun pertama saya mau membuat apa namanya prototipenya, kemudian saya juga mau mengajukan KI-nya, misalnya mengajukan patennya, kemudian saya kok juga mau membuat model bisnisnya bersama industri. Nah, ini boleh, monggo dicentang semua. Jadi di tahun pertama Bapak Ibu melakukan istilahnya 3 kegiatan besar. Jadi prototipenya juga dikerjakan, peningkatan pada DKT 7 atau 8, kemudian mengerjakan paten juga, kemudian juga mempersiapkan model bisnis bersama dengan industri. Ini monggo bisa diajukan. Tapi misalkan, oh kok tahun pertama ngelakoni 3-tiganya kok berat, saya tak fokus di prototipenya dulu misalkan. Ini juga nggak apa-apa. Jadi ini bisa dicentang lebih dari satu. Oh, tahun pertama saya tak buat prototipe dulu. Kemudian apa? Oh, tahun kedua saya mau ngurus patennya. Nah, ini juga boleh. Kalau misalkan mau dicentang semua ya monggo, nanti disesuaikan berarti RAB-nya harus menyesuaikan dengan ini. Jadi eh, kalau kita ngomong peluang, kalau misalkan mau dikerjakan semuanya, luarannya yang dijanjikan semuanya, ini totalnya sudah 2,6 Bapak Ibu. Ini kalau misalkan multi tahun. Kalau misalkan mono tahun ya monggo. Di tahun pertama mau mengerjakan apa saja? Oh, mengerjakan prototipenya saja. Berarti luarannya prototipe saja. Nah, tahun kedua misalkan tahun kedua kok sama, juga mau mengerjakan prototipe. Oh, berarti prototipe saja. Nah, tergantung prioritas Bapak Ibu. Misalkan, oh saya juga mau nambah paten, Mas. Nah, berarti patennya juga harus ditanamkan. Misalkan tahun pertama dan kedua juga mau membuat paten, ya monggo. Ini juga bisa diajukan. Jadi selama program ini berjalan di 2 tahun, berarti Bapak Ibu akan membuat 2 paten. Ya, seperti itu. Nah, setelah ini apa selesai dipilih, kemudian nanti kita coba masukkan ya.
substansi. Ini saya masukkan barangnya substansi untuk mengisi saja. Nah, setelah ini selesai diunggah, kita simpan ya. Kita simpan luarannya. Luaran telah dipilih tahun sebelumnya. Oh, ini Bapak Ibu. Jadi, jika ada luaran yang sudah sama, itu tidak dapat dipilih lagi di tahun berikutnya. Berarti kalau misalkan patennya di tahun pertama, berarti tahun keduanya sudah tidak bisa memilih paten. Untuk yang lainnya juga sama. Berarti yang bisa dipilih, kalau misalkan tahun pertama sudah memilih prototipe dan juga paten, yang tahun kedua hanya bisa memilih lisensi saja. Oke, berhasil disimpan luarannya. Oke, kemudian substansinya sudah. Ini masih bisa diedit ya. Jadi kalau misalkan mau diubah, monggo nanti bisa disimpan. Kemudian masuk pada RAB. Jadi kalau multi tahun nanti harus tetap mengisi di tahun pertama apa dan kedua apa. Jadi di sini ada komponennya, kelompok RAB-nya ada kelompok RAB bahan, kemudian ada pengumpulan data, sewa peralatan, hasil penelitian dan luar wajib serta analisis data. Misalkan pada bagian bahan ini kita tambah dulu. Jadi ini tetap memasukkannya satu persatu, ya. Jadi perlu kesabaran dan juga harus didetail dulu, mungkin di Excel atau mau di spreadsheet, monggo. Untuk komponen bahan ini meliputi ada tiga, ada ATK, ada bahan habis pakai, kemudian ada barang persediaan. Deskripsi itemnya nanti bisa dimasukkan spesifikasi barangnya seperti apa. Misalkan saya masukkan di sini habis pakai, misalkan plat, misalkan plat bal Jamili ya, Jamili. Nah, volumenya, misalkan di sini beli tiga ini apa, 3 lembar. Nah, harga satunya berapa? Harga satunya misalkan saya masukkan di sini misalkan 3 juta misalkan. Oke, dia nanti kan otomatis langsung mengalihkan. Kemudian kalau misalkan sudah selesai, ini disimpan dulu supaya terbaca. Oke, kalau misalkan masih kurang bisa ditambahkan. Ya, jadi menyesuaikan. Begitu juga dengan yang lain. Jadi kalau misalkan mau nambah kelompok terapi yang lain, ini disimpan dulu, kemudian baru pilih yang lain. Misalkan analisis data. Nah, analisis data di sini juga bermacam-macam ya. Jadi analisis data itu kalau di Hili Riset itu tiket uang harian itu masuk ke analisis data. Jadi yang mengakomodasi supaya analisis data dapat berjalan dengan baik dan lancar, ini komponen-komponen ini masuk ke analisis data. Jadi honorar narasumber, kemudian HR pengolah data, kemudian administrasi peneliti, ini juga masuk di bagian analisis data. Seperti itu. Nanti rekapannya akan bisa dilihat rekapitulasinya di atas ini. Jadi kalau sesuai dengan luaran yang dijanjikan di slide sebelumnya itu totalnya 1,2 untuk tahun pertama. Nah ini untuk yang sudah kita ketikkan baru 9 juta. Berarti sisanya gimana untuk memecah RAB supaya sesuai dengan budget. Monggo bisa dimaksimalkan, tergantung Bapak Ibu menyusun RAB-nya seperti apa. Setelah itu, ini dia tersimpan secara otomatis ya. Jadi tersimpan secara otomatis. Kemudian lanjut ke slide keempat, slide terakhir. Nah, di sini ada buat atau unduh dokumen terintegrasi untuk proposal ini. Ini buat ulang. PDF sedang dibuat. Oke. Di sini ada rekam jejak ketua peneliti. Jadi kalau di tahun sebelumnya itu rekam jejak ketua peneliti itu kita masukkan pada substansi proposal karena nggak ada template-nya. Nah, di tahun ini untuk ajakan industri itu ada template-nya sendiri. Sehingga ini harus diisi karena wajib diunggah. Kita download template-nya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Tidak terlalu rumit yang harus diisi. Sama seperti kalau mau membuat kurikulum vitae. Jadi di sini ada biodata diri. Kemudian ini hubungannya dengan paten ya. Ya, jadi kalau sesuai panduan itu KI eh, yang bukan termasuk di hak cipta dan sebagainya itu hubungannya paten, kemudian paten industri itu bisa dimasukkan di sini. Artikelnya apa bisa dimasuk di sini, kemudian patennya apa.
Nah, kemudian ada daftar penelitian yang relevan dengan usulan. Ya, diusahakan sebisa mungkin eh, penelitian yang ada keterkaitan dengan apa tangkapan ajakan industri ini yang dimasukkan di sini. Seperti itu. Kemudian setelah selesai diisi, ya, disimpan, kemudian di PDF-kan, kemudian diunggah, ya, di aksi ini diunggah. Nah, kalau misalkan sudah kelar semuanya, nanti ini bisa disubmit. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan ragu, ini produk saya sudah tersimpan atau belum, atau sudah terdraft atau belum, Bapak Ibu tinggal cek ulang ya di daftar produk. Kemudian ketikkan produknya, nama produknya yang tadi mau ditangkap ya. Nah, ini ya. Ini tadi saat kita mengklik pertama, pelamarnya baru satu. Nah, setelah saya melakukan simpan draft, ini pelamarnya jadi ada dua pelamar. Jadi untuk satu usulan ini sudah ada dua pelamar. Jadi istilahnya kalau bersaing atau kompetitor ini kita punya satu kompetitor. Nah, entah dari perguruan tinggi lain atau mungkin dari perguruan tinggi kita yang sama, ada yang juga sama-sama ingin mengembangkan produk ini. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini masuk tanya jawab dulu ya Pak Agung. Oke, mungkin bisa masuk sesi tanya jawab dulu ya Bapak Ibu. Ini karena cukup panjang ini tadi yang harus diisi ya. Oke, ini dari Bu Rita. Untuk skema ajakan industri, apakah pihak industri juga harus masuk atau login di website Daily Reset? Atau cukup ada surat pernyataan kesediaan kerjasama? Bisa di-share template substansi usulan. Ya, ini coba saya eh, upload juga di sini ya. Untuk substansi usulan. Oh, sebentar. Ini saya close dulu. Saya close dulu. Saya bisa diupload. Oke, mohon izin menjawab Bapak Ibu. Jadi untuk pihak industri ini wajib ya. Jadi saat pihak industri itu produknya sudah ada di sini, otomatis industri itu sudah memiliki akun mitra. Sehingga pihak industri nanti kalau misalkan pun mau mengecek siapa saja sih yang sudah mendaftar, itu nanti bisa bisa dicek dari akun mitranya pihak industri. Seperti itu. Jadi nanti dari pihak industri tetap wajib untuk membuka. Nanti akan ada reminder dari Hili Reset sehingga nanti pada kalau ajakan industri ya tangkapan itu batasnya 15 Januari sehingga jangan sampai lewat dari 15 Januari kalau misalkan mau melakukan tangkapan produk. Jadi tangkapan produk ini sampai tanggal 15 Januari harus sesuai dengan deadline-nya gitu. Apakah syarat ketua pengusul minimal S3 dan adakah syarat minimal menjadi anggota di program ini? Ya ini sambil sambil kita buka panduan. Jadi tadi sudah untuk ajakan industri ya. Ajakan industri. Warang, ajakan Indonesia, ini, oke, oke. Ya ini. Jadi ini ada persyaratan pengusul. Persyaratan pengusul untuk ajakan industri. Di sini memiliki pendidikan S3 atau S2 dengan jabatan fungsional minimum lektor. Jadi yang dikunci adalah jabungnya. Jadi misalkan masih S2 tapi sudah lektor, itu berhak dan boleh menjadi ketua pengusul untuk program ajakan industri. Jadi baik yang BPTN maupun LPDP sama. Kemudian di sini untuk syarat yang lain, ya tidak pindah home base, kemudian eh,
di sini dosen berasal dari perguruan tinggi yang aktif di Pedidikti. Intinya akun Pedidiktinya aktif, kemudian terdeteksi sebagai dosen aktif, itu sudah sangat memenuhi. Selanjutnya di sini yang syarat yang mengunci ya, ada keterangan bahwa setidaknya ada minimal 2 penelitian yang relevan sebelumnya, kemudian minimal ada 2 artikel di jurnal internasional bereputasi, ya, sebagai penulis pertama atau corresponding author yang relevan. Jadi harus sudah ada 2 artikel minimum. Jadi entah itu mau ki berapapun itu yang bisa terbaca atau terdeteksi melalui Sinta itu akan diutamakan. Karena itu menjadi pertimbangan nanti reviewer menentukan apakah ketua pengusul tersebut layak untuk bekerjasama dengan industri dalam usulan produk yang bersangkutan. Kemudian atau memiliki 2 KI selain hak cipta yang relevan. Ini nanti hubungannya misalkan dengan paten ya. Misalkan sudah punya paten nasional ya minimal 2 itu sudah sangat memenuhi. Atau 1 artikel relevan yang dipublikasikan. Jadi untuk poin nomor 4 ini nanti yang akan dicantumkan pada dokumen ketua pengusul tadi. Oke, terima kasih infonya. Sudah eligible tapi produk masih TKT 5. Oke, untuk minimal produknya TKT 6 nggih. Oke. Yang nomor 5, poin nomor 4 ini bisa digantikan dengan sudah memiliki rekam jejak kerjasama pengembangan produk yang relevan dengan industri dengan bukti yang bisa valid. Jadi misalkan pada nomor 4 ini kok ternyata misalkan belum memiliki paten, kemudian misalkan jurnal internasionalnya itu baru 1 misalkan, tapi sudah pernah beberapa kali melakukan kerjasama dengan mitra dalam beberapa dalam beberapa program. Nah, ini bisa ditunjukkan buktinya. Entah nanti di situ ada bukti surat kerjasama di program sebelumnya, nanti boleh dicantumkan di substansi usulan yang tadi. Jadi bisa dimasukkan di dokumen sehingga nanti itu menjadi istilahnya alasan kuat ya, alasan kuat atau juga bisa dilampirkan di tadi rekam jejak ketua pengusul. Jadi di substansi nanti bisa dicantumkan, di rekam jejak ketua pengusul juga bisa dicantumkan. Jadi dilampirkan di situ mungkin surat bukti kerjasama atau misalkan bukti misalkan foto telah berkegiatan bersama dalam program apa, nah itu dimasukkan di situ. Nah, sehingga mendukung bahwa Bapak Ibu sekalian di sini diutamakan yang sudah pernah bermitra. Jadi kalau misalkan sudah pernah bermitra itu sudah poin plus. Seperti itu Bapak Ibu. Masuk Pak Presiden. Oke, monggo lanjut Pak Agung. Jadi balik tadi. Nah, di poin nomor 5 ini poin yang sangat memudahkan ya kalau kita misalkan sudah punya hubungan dengan industri sebelumnya. Seringkali kan untuk memenuhi persyaratan di nomor 4 kan cukup berat nih. Ya. Tapi ketika kita sudah punya rekam jejak, ternyata persyaratan nomor 4 tadi bisa digantikan sudah melakukan rekam jejak. Ini maksudnya poin ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang dari persyaratan nomor 4 itu yang cukup berat, salah satunya adalah jurnal internasional maupun paten yang granted. Nah, ini yang cukup istilahnya bagian dari kalau kami pada waktu kemarin ikut membantu mitra menyeleksi, itu yang seringkali mengunci. Tapi ketika nomor 5 ini kita sudah ada, nah ini yang bisa agak gerak kita agak enak. Itu ya kurang lebih. Kemudian yang kedua, ketika kita juga mempunyai paten walaupun belum granted, ya boleh ya, misalkan sidang pendaftaran itu juga menjadi poin yang sudah didaftarkan. Karena kalau didaftarkan pasti sudah dapat nomor ya. Kurang lebih seperti itu. Memang ternyata pada waktu review memilih siapa pelamar yang oke,
ya memang basisnya itu di Sinta. Jadi basisnya itu di Sinta yang mohon nanti ngecek ya Sintanya. Tujuannya begitu. Terima kasih. Lanjut Mas Vincent. Tanya, Mas Vincent. Monggo Pak. Ya Pak Yunus, monggo. Tadi kan Mas Vincent ya, di industri itu untuk apa namanya unggahan yang sama itu ya, itu ada dua pelamar. Itu apa sangat mungkin industri ngeklik keduanya ya? Pak Yunus. Jadi Hmm. mengeklik keduanya itu maksudnya memilih keduanya lah. Maksudnya Iya, Pak Yunus. lah ya maksudnya misalnya kan ada dua pelamar. Nah, industri apa mungkin memilih kedua-duanya tetap diterima gitu? Kalau misalkan untuk usulan awal itu dua-duanya masuk. Tapi kalau untuk dipilih itu hanya boleh memilih satu, Pak. Karena nanti Hmm. baik mitra industri itu nanti kan penilainya mitra dan juga dari Risbang. Jadi dua itu akan melakukan penilaian terhadap satu pengusul. Jadi ya tetap akan dipilih satu yang terbaik istilahnya. Terus Oh satu ya ya. terbaik yang akan dipilih. Jadi nggak mungkin nanti sampai ada dua dua pelamar terpilih dalam satu judul produk itu eh, nggak mungkin. Iya iya oke Gitu. oke. Oke, Sun. Terima kasih, Mas. Siapa Yunus? Untuk mengajukan usulan, apakah bisa cukup memilih produk industri yang relevan, terus mitranya harus cari sendiri atau bisa difasilitasi UNIF? Monggo Pak Agung jawab. Yang relevan, terus misalnya Hmm. harus cari sendiri. Di kasus AI itu Bapak bisa langsung memilih mitra yang relevan, tidak perlu ada semacam bridging dari UNIF, tidak perlu menggunakan fasilitas UNIF, tidak perlu. Jadi murni ini Bapak melihat dari produk yang ditawarkan mitra, kita bisa langsung melamar lah istilahnya, melamar dari produk. Ya, jadi bisa jadi kalau melihat kasus ini satu orang bisa melamar lebih dari satu produk. Ya, karena kemungkinan kita keterima yang mana juga kita tidak tahu. Kurang lebih seperti itu. Karena nanti yang menentukan kan dari Risbang sendiri ketika kita keterima yang mana, kurang lebih seperti itu. Karena kita nggak tahu memang. Jadi untuk memilih produk, jadi pihak perguruan tinggi tidak dibutuhkan fasilitas atau bridging dari perguruan tinggi. Itu Bapak Nggih. Oke, silahkan yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian, silahkan dipilih mana yang bayangkan ini kan Pak, ya PT Cahaya Agro Teknik, gambar beras dari itu langsung ditaruh. Ya, jadi mitra ya seperti itu ya. Kemudian dibaca saya deskripsinya yang dimaui kayak apa, ada di deskripsinya. Oke, ada pertanyaan dari Bu Sri Diwianti. Apakah untuk usulan sinergi kita dapat menentukan atau mencari mitra sendiri? Kalau untuk sinergi itu kita bisa mencari mitra sendiri, Bu. Jadi sinergi ini kan
usulan yang dari PT sendiri ya, dari pengusul sendiri, tanpa ada embel-embel harus menangkap dari industri. Sehingga ini kita misalkan geser ke sinergi ya, kita ajukan proposal, kemudian di sini ada kolom mitra ya. Kolom mitra di sini nanti kita bisa melengkapi mitranya, misalkan kita sudah ada kenalan, kita masukkan nama mitranya apa, kemudian pimpinannya siapa, deskripsi singkat, profil singkatnya mitra, kemudian mitra kita ini termasuk jenis apa, misalkan judi kah, ataukah instansi pemerintah, atau mungkin bagian dari BUMN atau BUMD, itu dimasukkan di sini. Kemudian eh, mitra, ya, ini tahun pertama, di sini keterangannya wajib melakukan kontribusi minimum natura. Nah, naturanya seperti apa nanti bisa dimasukkan di sini. Kemudian lampiran dokumen ini biasanya hubungannya dengan kerjasama. Kalau misalkan sinergi, jadi bisa apa? Bisa diunggah di sini. Coba saya isi yang dulu, isi sejarahnya dulu. Oke, oke, kita satu ada. Ya, sebentar. Oke, ya di sini pilihannya sudah keluar ya. Kalau di minimum TKT 6 itu ada komersial, kemudian ada yang hubungannya dengan sosial. Dengan komersial masuk, kemudian kalau komersial di sini dia ini otomatis terkunci ya, terkunci 2 tahun. Ini di sini sudah terkunci, ini nggak bisa dipilih. Misalkan sosial, ini kalau komersial BOPTN itu 2 tahun, kalau inovasi sosial itu 1 tahun. Jadi nanti mohon diperhatikan betul-betul di panduan, ini ada tahunnya. Jadi harapannya tidak asal memilih. Kemudian riset prioritasnya apa, tinggal dimasukkan. Ini sama seperti langkah yang tadi ya, saat memasukkan tadi yang di awal. Kalau sudah simpan dulu. Kemudian fokus bidangnya dipilih. Misalnya, oke. Nah, ini kemudian juga sama ya, bisa dipilih untuk bagian luarannya. Template-nya juga bisa dipilih untuk sinergi. RAB-nya sama, ada 2 tahun ya, jadi diisi satu persatu. Kemudian pada bagian mitra ini juga, ini sudah keluar ya. Jadi untuk bagian mitra itu ada surat pernyataan dukungan pendanaan. Kemudian ada profil mitra, itu sudah diatur template-nya. Kemudian format usulan penelitian, terus sudah ada rekam jejak peneliti. Ini juga sama seperti yang tadi di ajakan industri. Jadi 4 ini bisa di-download, diisi, kemudian diunggah ulang. Gitu. Ini untuk kontribusi mitra, yang mitra mau berikan berapa ini bisa diisi. Misalkan Intan mau memberikan 50 juta misalkan. Kemudian in cash, misalkan in cash memberikan 10 juta. Nah, oke. Ini sudah masuk. Jadi pastikan agar persentasenya sesuai ya. Jadi di sini keterangan minimum 10%, berarti kalau misalkan 50 juta berarti di minus 10%-nya sudah masuk di sini. Kemudian untuk yang tahun kedua ini masih opsional. Jadi misalkan pun tahun kedua ini tidak diisi dulu juga tidak apa-apa. Ya, kalau misalkan mau diisi pun akan lebih baik karena menunjukkan keseriusan mitra untuk membantu mendukung program
sinergi Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti diisi semua, setelah diisi lengkap seperti tadi baru disubmit gitu. Kurang lebih begitu Bu Sri Duyanti. Jadi kalau untuk sinergi bebas Bapak Ibu menentukan mitranya, ya tidak terikat. Monggo jika sudah ada kenalan, sudah ada mitra yang mau diajak bekerja sama untuk membangun satu produk di skema sinergi, eh, sangat bisa. Silakan nanti diisi di bagian profilnya ini, silakan diisi. Kemudian kalau di sinergi, eh, ya untuk semua skema ya yang melibatkan mitra, alangkah baiknya mitra itu membuat akun Hili Riset Bapak Ibu. Jadi eh, bisa apa namanya, mungkin membantu mitranya ya, bisa membantu mitra supaya membuat bentuk legalitas akunnya, akun Hili Riset itu nanti masuk di websitenya Hili Riset, kemudian pilih pada bagian mitra. Nah, pilih pada bagian mitra. Kalau misalkan belum punya akun ya tinggal klik daftar. Ya, ini saya login dulu. Oke. Nah, ini klik daftar. Nah, nanti kemudian memasukkan ini Bapak Ibu mitranya. Mitra harus memasukkan namanya, mitra, namanya perusahaannya apa, kemudian alamatnya di mana, kemudian website officialnya apa, kemudian PIC-nya siapa dari mitra. Ini tidak harus pimpinan perusahaan, bisa juga manajer atau orang yang memang dipilih secara khusus untuk menjadi PIC. Kemudian ini ada emailnya PIC, disarankan menggunakan email perusahaan. Jadi kalau ada email perusahaan yang hubungannya dengan apa ya, mungkin dengan misalkan humas yang bisa untuk dikontak oleh orang luar, nah bisa dimasukkan di sini. Dan setelah ini semua selesai, nanti tinggal klik daftar. Nah, nanti kalau misalkan sudah daftar, dan nanti eh, tinggal dipakai akunnya untuk masuk. Nanti di dalam akun mitra pun eh, tinggal mengisi ya, tinggal mengisi biodata seperti itu. Punten Bapak, Halo, itu nggak punten Pak. Nggih? Apakah itu untuk yang sinergi itu perusahaan itu atau ya industrinya itu harus industrinya harus membuat akun seperti tadi. Kalau tidak membuat akun, berapa? Kalau untuk sinergi tidak diwajibkan membuat akun. Kalau misalkan untuk yang ajakan industri pasti wajib membuat akun. Karena ajakan industri saat eh, industri tidak membuat akun, mereka tidak dapat mengajukan ini, Bu, tidak bisa mengajukan produk. Produk yang ini ya mereka tidak bisa mengajukan ini. Ya, ini kan kemarin kalau tidak salah itu kan ditutup tanggal 16 Desember kalau nggak salah. Jadi kemarin itu industri itu dikasih kesempatan sekitar 1 bulan lebih sedikit dari November sampai Desember itu untuk membuat akun kemudian mengajukan ini. Jadi produk-produk yang ada di sini dari mulai apa namanya slide 1 sampai slide 51 ini semuanya eh, dari akun industri yang bermacam-macam. Kalau misalkan untuk sinergi tidak perlu, tidak diwajibkan lah, istilahnya tidak diwajibkan. Kalau untuk ini ya Pak, anggota eh, jumlah anggota pengusul itu apa ada ketentuannya nih? Misalnya harus berapa banyak, kemudian harus ada untuk misalnya mahasiswa dan dari luar gitu. Oke, ini saya mohon izin ya, kelihatan ya. Ini untuk persyaratan anggota di ini kalau yang ini ajakan industri ya. Di ajakan industri itu ada maksimalnya. Jadi maksimal itu 5 orang dengan apa namanya satu orang dosen itu dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul. Nah, untuk anggota ini yang di anggota dosen ya itu dibebaskan ya. Jadi apabila Bapak Ibu punya rekan dosen dari perguruan tinggi lain itu juga bisa bergabung. Jadi sharing judul bersama Bapak Ibu di satu usul yang sama itu bisa. Yang penting minimal ada satu orang yang sama dengan ketua pengusul seperti itu. Batas maksimumnya ada Kurang lima lebih sama orang. gitu. Kurang lebih sama ya, iya. Dengan yang sinergi itu. Kalau dengan sinergi sama. Jadi batas maksimumnya 5 orang. Hmm. Heeh.
Kemudian dipastikan bahwa anggota itu akunnya aktif di PDDikti. Jadi kalau misalkan nanti di search atau dicari di PDDikti itu ada gitu. Kemudian untuk yang ini tadi untuk anggota non dosen itu kalau pengalaman kami di tahun sebelumnya itu oleh reviewer itu malah justru memang disarankan ya, disarankan kalau bisa wajib ada sehingga baik itu mahasiswa ataupun umum itu harapannya dilibatkan di situ. Misalkan dari industrinya sendiri ya, misalkan dari industrinya sendiri ada orang yang diutus untuk terjun sebagai istilahnya anggota di situ juga juga monggo. Jadi dipersilahkan. Di sini kalau umum itu nanti yang harus diisi adalah nama, kemudian gelarnya, pendidikan apabila ada, kemudian nomor identitas di sini NIK, kemudian institusi atau perusahaannya namanya apa, kemudian bidang keahlian fokusnya di bidang apa, itu dimasukkan di sini. Kalau misalkan mahasiswa ya tinggal masukkan nama lengkap, kemudian ada NRP atau mungkin kita di tempat kita namanya NIM ya, dimasukkan di sini. Kalau untuk syaratnya anggota non dosen ini tidak dibatasi, tapi kurang lebih ya sama, sekitar 5 orang itu maksimal. Gitu. Alangkah baiknya apabila anggota non dosennya terisi secara penuh. Jadi untuk menunjukkan bahwa pengerjaan produk, pengembangan produk itu bukan hanya dari anggota tim, tapi juga ada yang membantu. Ada asistennya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Boleh terkait dengan ajakan industri untuk tangkap peluang, boleh juga terkait dengan sinergi. Ini karena tadi sudah menyinggung juga tentang sinergi. Mas Vincent, ini ada Bapak Ibu yang bertanya lewat chat. Iya. Untuk syarat pengusulnya bagaimana Mas Vincent? Oke, tadi Bu Penny, syarat pengusul untuk yang ketua, ini tadi sudah dijelaskan, ya. Untuk yang Oke. ketua, yang dikunci adalah jabatan fungsionalnya, minimum lektor untuk ketua. Boleh S2. Kemudian yang poin 4, ya poin 4 ini hubungannya dengan artikel dan paten. Nah, misalkan apabila artikel dan paten ini belum memenuhi, masuk ke poin 5, bisa dibuktikan dengan bukti bahwa telah melakukan kerjasama dengan mitra tersebut. Ini sebagai syarat pengganti untuk poin 4. Cara nanti yang akan dilihat atau dikunci dari penilai adalah bagian ini. Jadi memastikan rekam jejak ketua pengusul itu yang akan mengunci. Misalkan ketua pengusul kemudian ada anggota pengusul yang rekam jejaknya kuat, nah itu tidak akan terlalu dilihat karena memang penekanannya di rekam jejak ketua pengusulnya. Gitu. Oke. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Prof. Abadi, untuk mengajukan usulan apakah bisa cukup memilih produk industri yang relevan? Oke, Bu Penny, ini tadi sudah Ampun, dijawab nggih. juga tadi, sama dijawab tadi. Nggih, 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 Oke. nggih. Kalau gitu Prof. Rita, monggo Prof. Rita. Oke, terima kasih Bu Penny atas waktunya. Mohon izin, ini karena tadi saya itu sambil mengikuti kegiatan yang lain. Mohon maaf jika ada yang memang sudah dijelaskan tapi saya tidak menangkap. Nah, terkait dengan sinergi ya, bahwa untuk pengajuan yang sinergi itu industri tidak perlu untuk join dulu di hilirisasi gitu nggih. Berarti cukup ada sebuah pernyataan atau surat kesediaan kerjasama begitukah? Nah, kemudian begini, rekam jejak penelitian saya 2 tahun
itu pernah meneliti tentang pengembangan produk dan itu kerjasama dengan industri A begitu. Nah, sampai produk itu sudah lengkap, sudah ada patennya, sudah punya izin edar dan lain-lain. Nah, ketika ini kemudian saya ajukan untuk bersinergi dengan mitra tersebut, apakah bisa dengan harapan bahwa produk itu bisa dikomersialisasikan gitu. Gimana kalau menurut Pak Vincent itu berpeluang nggak itu kalau kita ajukan sinergi gitu? Terima kasih. Monggo, mungkin bisa dijawab oleh Pak Agung, pakarnya langsung. Ya, monggo Prof, Pak Agung. itu poin yang penting itu kata kuncinya adalah yang dikembangkan apa. Kalau bicara TKT kan 6789. Ya kondisi TKT awal itu kan 6. Kemudian dinaikkan 7. Nah, Prof Rita sebelumnya itu TKT-nya berapa, mau diarahkan kemana? Karena kalau bicara komersial kan ngomongnya pasti di 9. Kalau di 9 dominan itu pasti di mitra. Kalau bicara 9. Ya kita ini paling-paling ya sebagai dosen gambaran saya lebih di 678, 6 ke 7, 7 ke 8. Sedang di 9 lebih banyak di level sertifikasi-sertifikasi. Kalau sertifikasi-sertifikasi biasanya lebih banyak menggunakan nama mitra, bukan nama perguruan tinggi. Dari pengalaman saya mengurus seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting bagaimana kontribusi perguruan tinggi di bagian itu. Ya, itu yang istilahnya jenengan akan bargaining position atau negosiasi dengan mitra. Ya, itu Prof, karena pada dasarnya semua ya bicara komersialisasi. Cuma yang paling penting kalau poin di sini kan kejelasan TKT-nya. Karena indikatornya pasti di TKT-nya. Kurang lebih gitu Prof Mitra. Prof Rita. Nggih, matur suwun Pak Agung. Sedikit, Mbak. Iki ketok ya durung maca panduan iki. Pelanggaran. Ini apa melibatkan mahasiswa seperti kederekan enggak, Mbak? Jadi begini, dari hasil kami mendengarkan pemahaman preview kemarin pada waktu pemilihan pelamar, ya saya di AI, sebaiknya melibatkan mahasiswa. Ternyata menjadi poin lebih. Itu yang kemarin saya sempat miss ya pada waktu yang tahun pertama kemarin. Jadi hampir-hampir ya, mohon maaf ya, hampir-hampir kalah. Jadi yang melamar dari saya sendiri hampir kalah karena logikanya preview itu langsung menyampaikan begini. Aku rapati percaya mbak dosen, saya ngangkat-angkat masuk dosen. Nah, jadi dengan santainya beliau menyampaikan. Artinya keterlibatan dosen keterlibatan mahasiswa dianggap signifikan. Kurang lebih segitu Pak Yunus. Oke, artinya kalau misalnya melibatkan 2 mahasiswa, kalau dulu kan di minimal 5 kan, maksudnya. Ada batasan enggak ya? Bentar ya. Tapi kalau Bu Inti kan nggak bisa. Nggak ada. Jumat. Artinya melibatkan 2 mahasiswa Senin tanggal. Prof Marni mohon. Senin saya mau Bu Inti tuh ada pemaparan borak. Jadi Selasanya kayaknya. Ya, Selasanya ya. Selasa atau Rabu, Bu. Untuk jamnya di Prof Marni. Nah, oke. Itu Pak Yunus, jadi kurang lebih mohon Bapak Ibu sekalian ada keterlibatan mahasiswa itu lumayan ditinjau menjadi bagian yang cukup signifikan di dalam tim tersebut. Terima kasih, Pak. Siap sami-sami Pak Yunus. Selamat Prof Yunus. Amin. Monggo dilanjutkan. Ini ada satu pertanyaan Bu Penny.
apakah syarat untuk anggota yang masih asisten ahli bisa dilibatkan? Untuk sebagai anggota bisa, Pak. Jadi kalau untuk sebagai ketua mungkin belum bisa, tapi kalau sebagai anggota sangat bisa. Baik untuk skema sinergi, ajakan industri maupun pengujian produk ini kalau sebagai anggota bisa. Jadi tidak dibatasi, gitu. Yang di saya skema ajakan industri tidak muncul. Harusnya muncul, Bapak. Ini ada. Kalau untuk ajakan industri itu apa namanya? Ya ada ini ya, ada eligible ya. Ini dulu Pak, secara tampilan ini kan ada panah kecilnya. Nah, panah kecilnya ini dikembalikan dulu semuanya biar tidak tertutup. Ini kalau misalkan ini dibuka. Nah, ini keterangan ajakan industrinya ini tidak akan terlihat. Ini harus di scroll. Nah, ini kalau yang tidak diperlukan bisa ditutup dulu. Nah, nanti baru kelihatan nih skema ajakan industri. Ini kita klik panah kecil. Nah, kemudian daftar produk dulu ya. Setelah daftar produk, tadi kita sudah melakukan draft, kita kembali ke usulan. Nah, nanti kita bisa edit nih usulan draftnya di sini. Jadi kita bisa edit mana yang masih belum sesuai, ataukah mau menambahkan anggota, menambahkan apa mungkin RAB atau yang lain-lain gitu. Oke, baik. Yang sinergi sudah ya, Mas Vincent? Sampun Bu Bani, kita mau Dalam geser sampun ke nggih? sampun. Kan ini langsung tadi buka bareng. Oh, oke. Ketika ada Berarti ini pertanyaan tentang masuk geser pengujian produk. oh pengujian produk. Nggih, Pak. Monggo silakan dilanjut. Lanjut, Mas Vincent. Langsung masuk nih gini leboknya. Oh ini. Nah. Oke. Kalau kita melihat di apa? Suara aku kurang enggak sih? Terus on then. Oke. Kalau kita apa? Melihat dari pengujian produk ya. Ini apa? Proposal perguruan tinggi. Ini apa bedanya sama anu ya? Sama DT ya, hampir sama ya. Hampir sama, sebenarnya DT kan ada tim kebakaran, ini langsung. Ini pakai LPPM. Oh, pakai LPPM. Ya. Jadi sama ya, kita akan melakukan usulan ya, pengusul ya, tentunya kalau pengujian produk itu jelas tidak mungkin sendiri ya, sama dengan sinergi. Jadi sudah ada mitranya ya. Kita mau meningkatkan TKT-nya. Nah, cuma di sini ada semacam apa ya, semacam approve ya, semacam approve dari inovasi kalau di tempat kita atau LPPM gitu. Nah, setelah itu baru disetujui. Nah, yang melakukan seleksi administrasi ini dari pihak Risbang. Ya kalau ditolak balik lagi revisi. Ya, kemudian disetujui, masuk disetujui dulu, kemudian ada seleksi substansi. Ya, ada seleksi substansi. Jadi ada 2, ditolak, kalau ditolak biasanya muter lagi nih. Nah, selesai. Ditolak selesai ya. Jadi ada beberapa urutan penetapan pemenang, kemudian ada revisi proposal, kontrak, kemudian pelaksanaan kegiatan dan seterusnya. Jadi saya melihat lebih dominan ya, apa di seleksi awal ini kalau saya melihat. Ya ini di Risbang yang menentukan. Ya. Jadi ada seleksi administrasi, seleksi substansi. Kalau seleksi administrasi jelas mohon dianu nggih Bapak Ibu sekalian, diperhatikan betul isiannya. Ya. Kemudian di seleksi substansi. Seleksi substansi pun kelihatannya kita enggak cawe-cawe sih kalau menurut saya. Oke, baru penetapan pemenang kemudian membuat
arahan biasanya proposalnya, kalau misalnya revisi proposal, kalau nilainya RAP-nya dikurangi berarti revisi di dan seterusnya. Nah, kemudian baru kontrak. Ini polanya kalau saya melihat hampir seperti DPPR sih, ya kalau ngelihat lo ya, ada revisi proposal disesuaikan dengan dana yang disetujui. Mirip Enak nih prototip kelihatannya, ini, Pak ya. ya mirip prototipe. Pak Yunus, gas Pak Yunus. Gas, gas, insya Allah dewi. Monggo langsung masuk ke Mas Vincent, ke pengisian. Oke, baik. Langsung masuk ke teknis pengisian di website Heli Riset. Untuk pengujian produk, ini tidak sebanyak yang lainnya pilihannya. Kalau sinergi ini kan ada proposal dan seterusnya. Karena pengujian produk ini juga masih baru di tahun ini, jadi keterangannya hanya proposal. Jadi kita klik proposal, kemudian akan masuk pada halaman dashboard ini. Ini wajib untuk cek eligibilitas dulu. Nah, kalau misalkan dinyatakan eligible, nah ini baru kita bisa klik ajukan proposal. Nah, pada proposal ini juga kurang lebih sama seperti yang tadi ya, sinergi. Jadi diisi dulu nama produknya apa, kemudian TKT-nya berapa. Di sini TKT tadi minimal di TKT 6 ya, karena pengujian produk. Ini sama seperti tadi. Oke, setelah itu di sini skemanya hanya satu, jadi tidak ada pilihan seperti yang dua yang lain seperti PTN atau apa, itu nggak ada. Skemanya satu, kemudian durasinya sudah otomatis terkunci di 2 tahun. Jadi ini memang program untuk multi tahun. Kemudian riset prioritasnya silakan dipilih sesuai yang eh, Bapak Ibu kehendaki. Oke, setelah ini. Nah, ini yang ditentukan kalau di pengujian produk adalah bidangnya, kelompok bidangnya. Jadi, apakah produk yang mau diuji itu berkaitan dengan soshum atau berkaitan dengan saintek? Nah, misalkan berhubungan dengan saintek, kita pilih saintek, kemudian bidang fokusnya kita tentukan, seperti tadi ya, jadi kurang lebih sama. Ini misalkan saya pilih lambatnya adaptasi teknologi, ini saya klik, kemudian simpan. Oke, ya, oke. Kemudian setelah disimpan, ini di substansi dan waran, ini sudah bisa ditentukan. Jadi template-nya sudah ada, bisa diunggah. Kemudian di sini ada luaran wajibnya. Nah, ini mohon dicermati baik-baik nih. Kalau untuk yang pengujian produk di sini ada 4 jenis luaran untuk demonstrasi prototipe. Dan ini wajib ya, ini wajib demonstrasi prototipe, kemudian uji pasar ini wajib untuk dikerjakan di tahun pertama sebagai luaran dari program pengujian produk. Di sini misalkan hubungannya dengan produk yang non kesehatan. Nah, ini bisa dipilih di yang bagian pertama ini. Misalkan tadi hubungannya dengan pangan ya, bisa dipilih, klik. Oke. Kemudian eh, kita memilih, misalkan ini ada luaran apa istilahnya, luaran tambahan ya, luaran tambahan yang bisa dipilih tapi tidak wajib. Misalkan ingin melakukan pendaftaran terhadap KI, nah tinggal dipilih, diklik bisa. Oke, status luaran harus dipilih. Oke, setelah diklik, luarannya apa? Apakah mau sampai granted?
Nah, kalau granted di tahun pertama kan kemungkinannya sulit. Nah, misalkan terdaftar. Kalau statusnya terdaftar berarti bentuk draft usulan apa formulirnya sampai mendapatkan nomor penomoran pendaftaran itu yang dimasukkan di sini. Kemudian di tahun kedua, nah di tahun kedua ini juga sama, tapi istilahnya ada keterangan lanjutnya. Kalau yang awal kan uji lab terakreditasi. Nah, ini adalah uji lab lanjut atau uji lab lanjutan. Nah, ini tingkatan yang lebih apa namanya, lebih expert. Kemudian misalkan di tahun kedua ini kita tidak ada luaran tambahan lain, ya sudah, ini sudah clear. Ini kita simpan. Oke, saat sudah berhasil disimpan, ini kita bisa sambil next ke berikut-berikutnya. Nah, ini juga sama ya, seperti yang tadi di awal di sinergi. Jadi keterlibatan mitra di sini juga apa namanya dibutuhkan. Oke, di sini ada beberapa lampiran dokumen yang perlu dicantumkan untuk pengujian produk. Ya, kalau untuk datanya dari pedoman, maaf, dari buku panduan itu keterangan mitra untuk apa namanya kriteria mitranya ya itu untuk pengujian produk itu adalah minimal di skala menengah. Jadi industri atau perusahaan yang dia kalau di NIB itu skala menengah. Kalau sesuai dengan panduan ya seperti itu. Nah di sini Saiki sing lampiran lek dokumennya menengah juga sing cukup angel. banyak. Iya betul Pak Yunus. Ini skala menengah. Ini yang juga Tapi ndableknya Pak Yunus. Bang aja, enggak apa-apa. Siapa tahu rezeki. Ya, dianggap kecil masuk nih, Pak ya. Ya, enggak apa-apa. Kemarin tiba dibatasi ternyata mikro sama kecil bisa masuk. Malah nih. Ya, insya Allah lah. Pokoknya bisa dipertanggungjawabkan produknya, insya Allah bisa. Oke, baik. Lanjut ya. Jadi ada setidaknya ada 7 dokumen. Ini juga yang berhubungan dengan mitra yang harus diunggah di sini. Jadi ada bukti pengujian. Jadi ini untuk memvalidasi yang tadi kita katakan produk mau diuji itu apakah sebelumnya sudah ada validasi TKT-nya. Nah, ini wajib dicantumkan di sini. Nah, kenapa kok tidak ada template-nya? Karena untuk bukti validasi capaian TKT ini bisa secara resmi dari lembaga resmi, bisa juga melakukan self assessment dari itu juga dari LPPM juga bisa kalau untuk bukti capaian TKT terhadap suatu produk. Kemudian untuk rekam jejak ini sama seperti yang tadi ya, file yang tadi, rekam jejaknya seperti itu formatnya. Kemudian peta jalan. Peta jalan ini nanti bentuknya dokumen, tidak ada ketentuan template-nya. Jadi dimasukkan kalau bisa dalam bentuk grafik atau milestone ya seperti itu. Kemudian di sini ada surat pernyataan tidak sedang mendapatkan pendanaan sejenis. Nah, ini bisa di-download. Terus kemudian surat pernyataan penelitian sebelumnya, ini yang relevan, yang berkaitan dengan usulan sekarang, bisa di-download. Kemudian bukti kemitraan, ini tidak ada template-nya. Nanti bisa lihat misalkan template dari UNESA sendiri ya. Ini bentuknya MOU atau LOI. Kemudian legalitas mitra. Legalitas mitra ini biasanya bentuknya NIB biasanya kalau legalitas mitra. NIB atau misalkan akte pendirian usaha, ya seperti itu bisa dimasukkan di sini, diunggah di sini. Oke, kalau misalkan datanya sudah terunggah semua, sudah lengkap, nah tinggal diunggah, tinggal diupload. Kalau misalkan tadi yang di sinergi kan ada hubungannya dengan apa namanya Natura, kemudian ada hubungannya dengan Incase. Kalau misalkan di pengujian produk di sini untuk yang tahap awal ini tidak ada seperti itu. Jadi keterangan yang berhubungan dengan budgeting anggaran itu adanya di RAB ini.
Ya, kalau pengujian produk eh, nanti baca panduannya lebih dalam. Di situ ada aktivitas utama atau aktivitas tambahan yang wajib dicantumkan kalau di sistem. Jadi aktivitasnya meliputi apa saja yang dikatakan untuk pengujian. Nah, biasanya kalau hubungannya dengan pengujian, karena kita memerlukan apa namanya bukti resmi bahwa sudah diuji, tinggal kita memerlukan lembaga sertifikasi untuk mengeluarkan. Oke, ya saya mungkin akan memberikan contoh ya. Jadi kemarin kami sudah mencoba untuk mencari, menganalisa ya, jadi lewat apa namanya, lewat GPT. Kelihatan ya Bapak Ibu? Oke. Jadi eh, ini kami kemarin coba untuk memasukkan. Ini salah satu produk apa namanya olahraga ya. Jadi teknologi dan olahraga dari dosen teknik bersama dengan orang olahraga. Ini menciptakan alat untuk latihan endurance untuk pukulan. Jadi bisa untuk pukulan, bisa untuk bagian yang lain. Fungsi utamanya di pukulan. Nah, ini kami coba untuk lewat GPT untuk mempelajari lebih dalam. Kalau di pengujian produk itu kira-kira Musai Trainer ini ya, namanya Musai Trainer. Ini apa saja yang harus diuji. Nah, ini nanti bisa terlihat Bapak Ibu. Jadi pengujian secara resmi di bawah Komite Akreditasi Nasional itu kan ada banyak sekali lembaga. Nah, Bapak Ibu cek dulu pengujian seperti apa yang diperlukan dalam produk Bapak Ibu. Misalkan di sini hubungannya karena ada pemesinannya, mekanisme pemesinan, sehingga di sini dia keluar ada kinerja inti, hubungannya misalkan dengan performance, karena ini alat ukur, jadi ada pengujian rentang ukur, kemudian pengujian akurasi, kemudian ada repeatability, kemudian ada uji respon. Nah, pengujian-pengujian ini kalau untuk di skema pengujian produk, nah ini tidak perlu semuanya. Jadi tidak perlu semua bagian ini ya. Jadi bagian keselamatan dan sebagainya itu semuanya diujikan. Jadi dipilih mana saja yang sekiranya memang apa betul-betul urgent atau ingin diujikan dan tidak terlalu susah untuk didapatkan sertifikatnya, sertifikat pengujian tadi. Nah, ini uji-uji yang sarannya ya, saran uji-uji yang harus dilakukan. Kemudian untuk labnya sendiri, yang mengeluarkan ini macam-macam. Jadi di sini ada menyarankan, ada di Bandung, ada di Skovindo, kemudian ada di Kemenprin, ini di BSPJI, ini ada banyak lokasi di BSPJI. Kemudian ada mutu juga, jadi penjamin mutu. Salam Bang Makmul. Jadi ada cukup banyak. Ya, Ini nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau lebih dalam untuk mencari apa ya, mencari channel, nanti bisa buka lewat apa namanya websitenya kan Komite Nasional. Oh, gini. Nah, untuk pengujian produk ini nanti bisa bisa masuk di masuk di sini. Jadi untuk mencari ya, untuk mencari kira-kira di mana saja misalnya lembaga akreditasi yang memang secara resmi ada di bawah naungannya KAN ini. Oke, seperti itu. Jadi untuk skema pengujian produk ini memang tantangannya adalah hubungannya dengan lembaga yang nanti akan eh, menguji. Jadi memastikan bahwa produk kita itu teruji itu harus lembaga lain. Jadi bukan dari dosen pengusul, bukan dari Bapak Ibu sekalian, tapi dari pihak ketiga. Nah, itu yang cukup sulit. Ya, oke, seperti itu. Oke, monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Semoga semua tertarik. Monggo. Saya tak mendampingi. Silakan Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin punya
produk ini diapa nih Pak Agung ya enggak Anu, apa-apa. Kemarin tuh ya. Nggih, nggih Ibu. Nggih, Prof. Pak Nanang Husin bertanya di obrolan. Peluang besar yang proposal untuk mana saja urutannya, ajakan industri, pengujian produk, lalu sinergi dan seterusnya atau bagaimana? Monggo ini Oke, sama dari sama pengalaman saya. Oke, Bapak, dari pengalaman kami, karena yang sudah kami dapatkan ya, kemarin saya ngajukan AI dan menangkap, saya ngajukan 6 judul, ke-6-6-nya diterima. Jadi ke-6-6-nya diterima. Cuma di sini tantangannya di AI ini adalah seperti yang tadi yang kami sampaikan, spek pelamar itu betul-betul didesain dari awal. Sehingga praktis kemarin, ini salah satu contoh, saya tidak menyebutkan namanya. Jadi dari awal itu ketika saya membuat judul ajakan industri, saya harus spek orang yang nanti akan jadi ketua. Sudah diskusi dulu, ya supaya ketika dipilih oleh Risbang, ya dipilih oleh Risbang dan dipilih oleh kandidatnya oleh mitra itu betul-betul sesuai. Dan memang Risbang cukup ketat ya, artinya begini. Misalkan, loh ini ada anunya loh Pak Agung, apa misalnya waktu itu diskusi dengan mitra, tapi dia tuh kok nggak pernah ada produknya ya. Patennya ada, artikelnya ada, kok ada produknya. Loh ternyata itu bisa dicari rekam jejak itu. Dan itu juga apa istilahnya untuk kebantu dari mitra yang tetap mempertahankan pelamar tadi. Nah itu kan harus sinkron antara pilihan dari apa Risbang sama mitra biar nggak terlalu apa nyolok atau kelihatan. Jadi karena ajakan industri sebenarnya settingnya itu setting awal, ya, kalau saya ngomong itu setting awal itu kok lebih enak. Ini kacamata saya karena mau saya nggak ngajukan sinergi. Waktu itu soalnya targetnya berat. Terus yang kedua ada istilah relevan. Ya, yang relevan yaitu ideal. Tapi yang pertama dilihat itu ya punya artikel internasional apa enggak, punya paten granted apa enggak. Itu nomor satu itu dulu. Ya relevan itu ternyata nomor 2 ya. Nah, relevan itu nomor 2. Bahasa relevan lah. Tapi poin yang penting punya apa artikel internasional dan punya paten. Paling enggak ada yang sudah didaftarkan. Nah, itu aja. Itu yang dari apa? Dari yang kami mengikuti waktu proses pemilihan pelamar. Kalau sinergi sih menurut saya ya enggak terlalu susah sih selama apa? Sesuai sih antara karena saya lihat sinergi ya tetap poin yang besar yang megang ya pengusul ya kalau saya melihat ini. Kemudian yang ajakan industri tadi ada agak enaknya kalau misalkan dari spesifikasi tadi kurang apa istilahnya kurang sesuai ada dukungan surat kerja sama atau rekam jejak sebelumnya. Jadi algoritma saya berpikir ajakan industri worth it untuk kemungkinan mudah diterima. Ya, kalau analisa saya. Kemudian urutannya, setelah itu baru sinergi. Ini maksudnya ya, dulu urutannya ya. Jadi yang mudah itu ajakan industri, berikutnya sinergi. Nah, kemudian kemarin saya ngajukan dorongan teknologi. Ternyata di dorongan teknologi itu ya cukup berat lah menurut saya loh ya. Waktu saya ngobrol sama Prof. Indak, duh, ini saya ngolah wong liya diliwat nih dananya diliwatkan UNESA.
Ya, kemudian intinya kita ini dinilai oleh tim pakar dari perguruan tinggi lain, apakah produk kita itu layak apa enggak. Padahal kalau saya lihat tim pakarnya itu sama tim kita jauh, tapi ya karena kita sendiri tidak melamar menjadi tim pakar atau tim review, ya gimana lagi, ya enggak apa-apa. Jadi kalau dorongan teknologi modalnya cukup banyak karena keluar uang dulu pasti. Karena produknya harus di TKT 6. Jadi per-view-nya atau tim pakarnya ketika datang harus melihat belegere produk. Nah, itu yang dananya cukup signifikan ya menurut saya yang yang dibutuhkan. Saya terus terang lagi mengembangkan 3-in-1 proses tapi untuk pengolahan plastik sampah sama pirolisis. Ya alhamdulillah semuanya berhasil sih. Walaupun belum didanai tapi sudah secara prototip sudah sukses. Kemudian KI saya belum bisa berkomentar karena di UNESA belum ada yang dapat nih Prof kalau nggak salah KI tadi. Gitu ya, ada yang dapat nggak ya KI ya? Nggak ada ya, satu kemudian nggak jadi ya. Kemudian pengujian produk. Nah, kalau di pengujian produk kok saya membaca nggak tahu ini betul-betul seketat itu apa enggak. Di pengujian produk itu ada yang cukup berat yaitu kriteria mitranya adalah menengah. Ya, ini menurut saya agak berat, tapi apakah itu hanya tertulis di panduan saja, apakah juga nanti kenyataannya pada waktu kita mengisi atau berkompetisi ternyata berubah, saya tidak tahu. Kenyataannya kemarin yang dari AI maupun dorongan teknologi itu ternyata mitranya itu tidak menengah, tidak apa. Nah ini kok ditulis menengah lagi, ya anggap saja ya kalau pengen dablek ya sudah, walaupun tidak menengah ya sudah ya dikasih. Walaupun di situ ada permintaan loh ya di lampirannya untuk menggugah legalitas. Kurang lebih seperti itu. Kalau urutannya yang karena saya belum pernah mengajukan pengujian produk itu kan baru ya. Jadi saya belum bisa berkomentar ya. Menurut saya tidak terlalu susah sih pengujian produk itu juga. Gitu Bapak Ibu. Kalau sekarang yang paling enak masukannya, kalau yang belum nangkep dan belum menyiapkan setting mitranya, ya sinergi itu yang menurut saya yang cukup worth it. Artinya bisa digas lah. Tapi saya kok nggak ngajukan sinergi, nggak tahu kriterianya kok. Karena di sinergi itu nggak ada fasilitas itu. Kalau di AI kan ada fasilitas, boleh melakukan rekam jejaknya itu yang cukup meringankan. Monggo Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada yang bertanya, saya close. Kemudian besok ada Bu Penny monggo masuk. Besok ada Prof Mika itu. Nggih, ada Prof Mika. Ya untuk menanyakan lebih detail lagi. Mengisi Google Drive rumiyin Bapak Ibu. Segera di-share Bu Penny ya. Bu Penny, dikembalikan ke Bu Penny. Nggih, monggo Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Ya, boleh bertanya. Monggo. Terima kasih Pak Penny. Ini saya matikan dulu ya, yang satu. Ya, mungkin pertanyaan saya ini lebih ke arah orang yang belum pernah mengajukan ya, jadi belum tahu betul tentang program-program ini. Jadi saya cek tadi eligible ya, tapi kalau syaratnya tadi itu ada paten, saya belum punya paten. Kemudian kalau ada artikel, apakah artikelnya itu harus sesuai dengan ini, Pak Agung? Sesuai dengan apa yang diusulkan gitu ya? Apakah seperti itu ataukah tidak perlu sama, yang penting ada artikelnya gitu?
Misalnya Ya, dua ndablek aja, Prof. Wes, Oh, dapat double buktinya. ya. Iya, saya kemarin itu yang keterima di AI itu saya belum pernah loh, Hmm. ngambil yang bidang itu. Kok ya keterima? Apa karena yang mereview itu teman saya sendiri ya? Saya nggak tahu. Karena nama Pak Agung sudah terkenal sih. Ya enggak, Prof. Ya rezeki saya gitu aja. Iya. Sama ini Pak Agung. Misalnya ya, apa ya, topiknya itu menyimpang dari bidang keilmuan saya gitu, boleh nggak ya? Enggak, maksud saya menyimpang itu kayak apa? Nanti kalau ketemu saya, siapa tahu simpangannya apa agak lebih dicocokkan gitu, dicacek-cacek nih, kata loh. Prof kan enak gitu. Ya, ya jelek-jelek dia Pak Agung. Ya ini contoh-contohan saja, tapi mungkin Atau bukan. buat saja kayak tadi Prof Endang itu, Pak Agung ki tolong dicek, saya ikut ini. Oh gitu. Nah, nanti saya akan memberikan koreksi-koreksi mumpung masih ada waktu dan hati saya masih lapang, katanya Bu Penny. Masalahnya menyimpang Jadi jauh Pak Agung. ada coaching klinik ya, nanti diagendakan Bu Penny ya di ground. Oh gitu. Nggih, 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 nggih. Nggih sampun. Nggih, nggih Pak Agung. Nggih, Prof Agung matur nuwun. Nggih, Nggih. nggih. Assalamualaikum. Sami. Nggih, matur nuwun. Monggo, ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Iya, Bapak Ibu ngapunten di kolom chat itu saya kirimkan atau saya bagikan undangan coaching klinik. Acaranya besok pukul 8. Maaf. Besok Kamis tanggal 8 Januari pukul 10 sampai pukul 12. Lokasinya di ruang pelatihan PIBT UNESA lantai ground nggih Bapak Ibu. Lantai ground Rektorat UNESA. Nah, ini kami berikan link Google Form. Nanti Bapak Ibu mohon berkenan mengisi dan mengunggah proposalnya yang sudah siap untuk direview oleh Profesor Mike Yuliana. Beliaunya adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Surabaya yang kemarin juga mengisi di sosialisasi. Oke, monggo. Mohon maaf ini undangannya saya share hanya di acara ini saja. Monggo. Offline nggih, Bu Penny menika. Nggih, offline. Benjing nggih Bapak Ibu pukul 10 sampai pukul 11. Narasumbernya Prof Mike Yuliana. Syaratnya Bapak Ibu kedah mengunggah proposal AI ataupun Hili Riset supaya Prof Mike nanti bisa memberikan masukan. Mekaten nggih Bapak Ibu. Saya tunggu sampai kira-kira pukul berapa ya Prof Endang supaya bisa saya serahkan ke Prof Mike. Prof Endang bingung jawab. Bu, Prof Masih di mute, mute. Prof. Oh, Masih maaf, mute. maaf. Nggih, nggih. Monggo Bapak Ibu karena Lah saya belum besok buat pagi ini. nggak apa-apa Dikirim kan apa ya? ini? Gini loh Bapak Saya Ibu. belum ada gambar. Mohon izin. Karena kan sudah pernah sosialisasi Prof Mike, masuk sosialisasi lagi. Jadi ada progres gitu loh Bapak Ibu. Jadi besok itu hasil sosialisasi beliau itu kan ada wujud draft. Monggo jenengan mengisi undangan ini gitu. Jadi karena memang apa ya Bapak Ibu ya, kita mencari ya, kami semua ingin berpartisipasi tapi kan juga yang berminat betul-betul berminat untuk di coaching klinik ya, seperti tadi kan kita juga sudah mulai jam 1 sampai jam 15 ini kan artinya Bapak Ibu sudah apa ya niat-niat gitu ya. Jadi saya berharap Prof itu kan ada yang kalau lihat di operator kan ada yang sudah ada ya kayak punya Pak Arga, Panjenengan itu kelihatannya beliau butuh dikonfirmasi juga sih, lumayan loh, kan sudah disubmit. Nggih. Ada di sistem nanti kami mohon bantuan Pak Agung dan juga Mas Vincent untuk ngecek siapa yang sudah
mendaftar di apa sistem kan kita bisa lihat ya. Itu juga akan kami Nggih, di operator, ikuti. akun operator. Ya, ya saya kira itu. Nggih, Kata matur Bapak suwun. Ibu, Nggih, matur suwun Prof Endang. Sampun nggih Bapak Ibu, ada lagi yang unek-uneknya yang ingin disampaikan? sudah ada asar Bu, sudah Nggih, mulai. menawi sampun, kalau sudah Bapak Ibu, terima kasih Turun banget Bapak Ibu. kehadirannya pada acara ini. Matur suwun Prof Nadi, Prof Endang, Pak Agung sudah berkenan rawuh membersamai kami semua di sini. Semoga proposal kita bisa diterima sebanyak-banyaknya. Nggih, kan nama Amin ya Amin, robbal amin. alamin. Matur nuwun. Akhir acara kami tutup. Sampai jumpa besok. Saya tunggu kira-kira sampai berapa tadi? Jam 5 tak, Prof? nggih, nggih. Jam 5 Nggih, pagi Tuhan. nggih. Ngapunten undangannya hanya saya share di sini nggih Bapak Ibu. Nggih. Panjenengan segera download. Nanti kalau semisal ndak nututi boleh japri saya atau Pak Agung atau Prof Endang. Mekaten, nggih. matur suwun semuanya, semoga sukses, usulannya diterima semuanya. Saya akhirkan pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, Bu. Ya, semangat semangat. Sudah foto? Sudah difoto kah? Foto Sampun. dong, foto bareng. Aku udah buka Oh, ini. foto bareng, nggih pun, nggih nggih nggih. Pukul 5, pukul 5 pagi besok ya. Besok satu proposal satu orang mawon nggih. Yang rawuh karena kapasitas kita juga terbatas. Oke, matur suwun, saya foto. 1, 2, 3. Matur nuwun Bu Penny, Pak Agung, Oke. Barakallah, Pak Dir yang membuka semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tun, Mbak, sabun, Oke. Bu. Oke, saya tutup. Pukul 5 pagi ya, Mbak? Nggih, Ibu Laras pukul 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, Prof Endang, masih ada waktu kah? Oh, sampun keluar. Nggih, sampun matur suwun, saya tutup semuanya.